Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengawasan Ahad pagi yang semoga semuanya dalam keadaan bahagia. Berbahagia pembuatan pagi ini. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berberkah kali ini, sebenarnya yang mengisi pengawasan pada kesempatan kali ini adalah Ustaz kita, Ustaz Reki Abu Musa. Tapi qadarullah, karena beliau berhalangan hadir, sebagaimana tadi yang disampaikan, jadwal keberangkatan ke Tanah Suci diajukan, sehingga tadi juga mendadak Bapak Ibu sekalian. Pada subuh beliau mendatangi saya untuk minta menggantikan. Kalau nggih ndredeg pripun diminta menggantikan untuk mengisi pengajian Ahad pagi. Jadi ya kami tidak bisa menolak karena beliau adalah guru kami, sehingga ya semoga majelis kita pada pagi hari ini tetap berkah insyaallah. Amin. Perkenalkan sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Semoga setelah kita kenal nanti semakin sayang. Purun apa batu? Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman. Kenapa? Muhammad Arif Rahman, asal dari Lamongan, Jawa Timur. Tinggalnya di Pondok Pesantren Al-Madinah, Pager Logandeng, Gunung Kidul. Dan sekarang sudah warga Gunung Kidul, Bapak Ibu, alhamdulillah. Nama mereka cekap ya. Status sudah menikah, dan sebelumnya sebenarnya juga sudah lama Bapak Ibu di Gunung Kidul, sejak 2011. Jadi mondok di Pondok Pesantren Baratullah, kemudian lulus lanjut di Makassar di Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab, mengambil jurusan perbandingan madhab di sana selama 4 tahun. Kemudian kembali lagi ke Gunung Kidul dan bergabung dengan Korps Mubaligh Muhammadiyah Gunung Kidul. Tapi saya khusus Yona Wonosari. Oke, cekap. Insyaallah kita mulai pengajian kita pada malam hari, pada pagi. Alhamdulillah sengaja. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang cerah ini kita bisa bersama-sama duduk dalam rangka menuntut ilmu, jemaah sekalian. Dan mencari ilmu ini diantara ibadah yang sangat-sangat mulia.
Bahkan Rasulullah mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka singgahlah, maka bergabunglah. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Maka beliau mengatakan, huwa majalisul ilmi. Taman-taman surga yang ada di dunia adalah majelis-majelis ilmu, tempat-tempat pengaosan. Ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat mulia jemaah sekalian, sehingga patut kita bersyukur kepada Allah. Mari kita jaga, kita istiqomahkan untuk bisa hadir di majelis-majelis ilmu. Kita sering mendengar hadis Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan, menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah gampelaken, Allah mudahkan jalannya untuk menuju surga. Dan surga adalah impian kita semua, cita-cita kita semua agar bisa masuk ke dalam surga. Di antara nikmat surga jemaah sekalian yang Rasulullah SAW sebutkan, ma la ainun ra'at. Kenikmatan surga itu tidak pernah kita lihat sebelumnya. Keindahan surga itu belum pernah kita lihat selama kita hidup di dunia itu. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at, dan tidak pernah kita dengar sebelumnya. Wa la khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbesit di dalam hati-hati kita. Sebagai atau seindah apapun yang kita bayangkan tentang kehidupan surga, maka jauh lebih indah kelak yang akan kita rasakan. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang pertama, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati kita. Kita berterima kasih kepada Allah dengan hati kita. Kita meyakini, menyadari bahwa segala nikmat itu datang dari Allah. Kita menyadari bahwa apa yang kita miliki itu semua adalah pemberian Allah, sehingga kita akan jauh dari sifat takabur, sifat sombong. Kenapa? Karena semua ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian asyukru bil lisan, kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah dengan lisan-lisan kita. Berikut caranya pun dengan memperbanyak tahmid, alhamdulillah. Makanya di antara doa yang Rasulullah ajarkan setiap kita bangun dari tidur, pripun doa itu? Ibu-ibu, pripun doa bangun tidur? Sudah pada berdoa atau dereng? Sampun, pripun doa itu? Alhamdulillah illadzi at'amana. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Rasulullah mengajarkan doa bangun tidur diawali dengan alhamdulillah, dan sholat kita diawali dengan surat Al-Fatihah, dimulai dengan
Alhamdulillah. Bahkan ucapan yang diucapkan oleh penduduk surga ketika pertama kali menginjakkan kakinya ke dalam surga adalah ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Semoga kita semua jemaah sekalian termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, Innallaha katama ridha fit ta'ah. Sesungguhnya Allah itu menyembunyikan ridhanya di balik ketaatan-ketaatan yang dikerjakan oleh hambanya. Yang pertama. Yang kedua, Innallaha katamal ghadab fil ma'siyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyembunyikan murkanya di balik dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan yang ketiga, Innallaha katama awliya'ahu fima bainan nas. Sesungguhnya Allah itu menyembunyikan wali-walinya, kekasih-kekasih Allah di balik manusia-manusia yang diremehkan oleh manusia yang lainnya. Maka kita tidak boleh meremehkan tiga hal ini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kita tidak boleh meremehkan sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun amalan soleh, sekecil apapun ibadah. Kenapa jemaah sekalian? Karena ibadah yang kita lakukan, sekecil apapun ibadah tersebut, ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan banyak atau sedikitnya, tapi ibadah yang kita persembahkan kepada Allah adalah ibadah yang terbaik. Sehingga Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan, Allah yang menciptakan kematian, tujuannya pun adalah untuk menguji kita semua sebagai manusia. Tujuannya adalah untuk menguji kita semua. Maka selama kita masih hidup di dunia jemaah sekalian, maka kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian, dari yang namanya cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meski nggih benten-benten ujian pun beda-beda, setiap kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat dunia adalah darul ibtila, tempatnya ujian. Maka Allah menciptakan kehidupan, kematian, tujuannya adalah untuk menguji kita. Siapa di antara kita ini ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Bapak Ibu sekalian, perhatikan di ayat ini Allah mengatakan siapa di antara kita yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak amalnya, tapi yang paling baik amalnya. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika menafsirkan ayat ini,